Terserah, mari kita lanjutkan lagi membahas diktat dari Dr. Budi Mulawar Rahman. Jadi apa dia adalah menjabat sebagai pimpinan dari kursus ekoteologi. Ya, kali ini sampai sudah bab 17 ini. Judulnya Ekologi Batin dan Penyembuhan Planet. Ini. Ternyata narasi kita bumi manusia si bumi si si manusia dan si langit menjadi satu itu nampak apa mempengaruhi atau mendapatkan sorotan yang cukup dalam dari diktat ekoteologi Taiji ini. Ya. Krisis ekologi sering dibicarakan sebagai persoalan eksternal. Kita menunjuk polusi udara, kerusakan hutan, perubahan iklim dan kepunahan spesies sebagai masalah yang terjadi di luar sana. Pendekatan ini penting, tapi tidak lengkap. Ia menyentuh gejala, namun sering luput melihat sumber yang lebih dalam. Ekoteologi Taiji mengajukan sebuah pandangan yang lebih menyeluruh. Luka planet tidak dapat dipisahkan dari luka batin manusia. Bumi yang rusak mencerminkan jiwa manusia yang terfragmentasi. Oleh karena itu, penyembuhan ekologis tidak mungkin terjadi tanpa penyembuhan batin. Ekologi batin adalah istilah untuk menggambarkan kondisi relasi internal manusia dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya, dengan waktu, dan dengan makna hidup. Ketika relasi-relasi ini rusak, manusia cenderung mencari kompensasi di luar dirinya. Konsumsi berlebihan, eksploitasi alam, dan percepatan hidup seringkali merupakan respon terhadap kekosongan batin. Dalam konteks ini, krisis ekologis bukan hanya kegagalan sistem ekonomi dan teknologi, tapi juga kegagalan spiritual. Aduh gila nih. Hah, saya juga tidak sangka itu teman saya yang kenal 25 tahun lalu itu tiba-tiba muncul di hadapan apa forum apa kursus di Senior Club Indonesia dalam hanya satu hari dia muncul pagi jam 6 pagi datang karena Jumat dia tidak bisa hadir pada waktu banjir hujan di mana-mana. Pagi-pagi dia muncul dan hadir sampai jam makan si, makan apa siang lalu pulang jam 5 sore dari Sabtu. Tapi dia lalu bisa menemukan korelasi antara ekoteologi dengan Taiji. Saya nggak ngerti ini. Bagaimana itu? Saya hanya bisa bilang ini ya mestakum semesta mendukung. Ya, Taiji memulai proses penyembuhan dari tempat yang paling dekat, yaitu tubuh. Tubuh menyimpan sejarah pengalaman manusia, termasuk trauma, ketegangan, dan ketakutan yang tidak disadari. Dalam latihan Tai Chi, ketegangan ini perlahan muncul ke permukaan melalui gerak lambat dan perhatian yang lembut. Tubuh mulai bercerita ketika ia diberi ruang untuk bergerak tanpa paksaan. Proses ini bukan sekedar terapeutik individual, tetapi memiliki implikasi ekologis yang luas. Tubuh yang tidak lagi hidup dalam mode bertahan berlebihan lebih mampu membangun relasi yang tidak eksploitatif dengan dunia.
Carl Gustav Jung menulis bahwa apa yang tidak disadari akan muncul dalam kehidupan sebagai nasib. Gitu. Pernyataan ini dapat diperluas ke ranah ekologis. Ketika ketakutan, keserakan, dan rasa terpisah tidak disadari dan tidak disembuhkan, mereka muncul sebagai pola sosial dan ekonomis yang merusak bumi. Penyembuhan planet dalam pengertian ini menuntut keberanian untuk menghadapi bayang-bayang batin manusia. Ekologi batin juga berkaitan dengan cara manusia mengalami waktu. Dunia modern hidup dalam waktu yang terfragmentasi dan dipercepat. Masa lalu ditekan, masa depan dikejar, dan saat ini diabaikan. Kondisi ini menciptakan kecemasan kronis alam terjadi pada alam. Sebaliknya, hidup dalam waktu siklik dan berirama. Musim datang dan pergi. Pertumbuhan diikuti oleh istirahat. Ketika manusia kehilangan kemampuan untuk hidup dalam ritme ini, ia mulai memperlakukan alam sebagai objek yang harus mengikuti jadwalnya sendiri. Tai Chi membantu memulihkan pengalaman waktu yang utuh melalui gerak yang mengikuti napas dan keseimbangan. Henry Bergson membedakan antara waktu dan waktu mekanis dan durasi hidup yang dialami. Ekologi batin berkaitan dengan kemampuan manusia untuk kembali mengalami durasi, waktu yang mengalir dan bermakna. Dalam pengalaman durasi ini, kehidupan tidak dipersempit menjadi target dan tenggat, tetapi dirasakan sebagai proses dari pengalaman inilah. Kesabaran ekologis dapat tumbuh. Nah, ini saya teringat pada beberapa tahun lalu, saya ikut di dalam sebuah seminar antara orang-orang yang ahli tentang para psikiater, psikolog, dan juga ahli neuroscience di Surabaya. Saya mendengarkan di depan itu para panelis diskusi tentang stres itu. Ya, mereka saling mensitir berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh dunia. Apa itu sebenarnya stres? Dan mereka sudah kehabisan bahan, ya, sudah dikeluarkan semua, tapi stresnya terus jalan itu. Nah, setelah mereka itu diskusi dan pada saat dibuka kesempatan dari floor untuk mengemukakan pendapat, saya mengangkat tangan dan menjelaskan pengalaman saya pada waktu mengikuti apa latihan Zen meditation di Jepang itu. Saya mengatakan begini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, aula di Hotel Shangri-La di Surabaya ini gede, ya toh. Kalau yuk membahasanya dengan teori tanpa langkah pertama, langkah kedua, tanpa action, maka yuk nggak, akhirnya hanya hidup di dalam spekulasi aja. Apa yang terjadi di dalam Zen setelah meditation, kita disuruh mengelilingi meditation hall itu, ruang meditasi itu dengan langkah yang begini, step demi step itu. Nah, itu tidak akan tahu berapa menit, berapa jam bisa mengelilingi seluruh meditation hall ini. Tuh. Nah, ini persis nih. Cara you berpikir yang sangat Cartesian ini ternyata sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, yang benar adalah setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li.
Dan kita tidak tahu apakah mau masuk surga, neraka atau nirwana. Atau seperti nyamuk, cebong, kecoak, lalat, ikan, hidup untuk dimangsa atau entah apa, ketabrak atau disemprot oleh apa pestisida gitu. Yang disebut kesabaran ekologis dapat tumbuh itu. Penyembuhan planet juga terhambat oleh luka relasional manusia, banyak konflik sosial, ketidakadilan dan kekerasan struktural berakar pada ketidakmampuan manusia membangun relasi yang sehat. Alam sering menjadi korban tambahan dari konflik ini. Komunitas yang tertekan secara sosial dan ekonomi sering dipaksa mengeksploitasi lingkungan demi bertahan hidup. Dalam konteks ini, ekologi batin tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial. Penyembuhan batin yang individualistis tanpa perubahan relasi sosial berisiko menjadi bentuk pelarian spiritual. Nah ini psikolog kita, psikiatri kita itu wawasannya belum sampai ke sini. Ya, karena itu dalam buku Fuad Hasan, disertasi Fuad Hasan 1960 dikatakan bahwa dia sudah benar on the right track ketika mengatakan masalah masyarakat itu adalah ketidakmampuan memahami eksistensinya dia dari aku menjadi kami, kamu, kalian, dia, mereka, tapi dia lalu kita, tapi dia tidak seperti yang kita lakukan dalam Tai Chi itu lanjut pada menemukan si langit dan si bumi dengan manusia. Tapi dia masuk kepada masalah, masalah mikro yang akhirnya membuat manusia itu terisolasi lagi. Karena dia mengatakan kegagalan memahami itu akan menimbulkan psikosis dan neurosis itu. Jadi bedanya dengan Budi Munawar. Budi Munawar mengatakan penyembuhan batin yang individualis tanpa perubahan relasi sosial berisiko menjadi bentuk pelarian spiritual. Ya? Paulo Freire mengingatkan bahwa dehumanisasi manusia dan perusahaan dunia berjalan beriringan. Ketika manusia diperlakukan sebagai objek, alam pun diperlakukan demikian. Ekologi batin yang sehat membutuhkan pemulihan martabat manusia, sekaligus martabat bumi. Tai Chi, meskipun merupakan praktek personal, dapat menanamkan sikap batin yang menghargai martabat melalui kelembutan dan perhatian. Dalam Taoism, penyembuhan tidak dipahami sebagai menghilangkan semua luka, tapi sebagai memulihkan aliran kehidupan. Lao Tzu menekankan bahwa kehidupan bergerak melalui keseimbangan yin dan yang, termasuk melalui fase sakit dan pulih itu. Pandangan ini menawarkan perspektif penting bagi ekologi batin. Luka bukan kegagalan moral, tapi bagian dari proses hidup. Yang menentukan adalah bagaimana manusia merespon luka tersebut. Apakah ia menutupi dengan eksploitasi atau mengolahnya menjadi kebijaksanaan. Tai Chi mengajarkan respons yang kedua. Dalam latihan, rasa sakit tidak dilawan secara agresif, tetapi didekati dengan perhatian. Ketegangan dilepas secara bertahap, bukan dipaksa hilang. Pendekatan ini menciptakan ruang ram aman bagi penyembuhan. Ketika pendekatan ini diperluas ke relasi manusia dengan bumi, penyembuhan ekologis dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi.
Yohana Meki berbicara tentang rasa sakit untuk dunia sebagai bagian penting dari kesadaran ekologis. Ia menolak organ optimisme palsu yang menutupi kerusakan sekaligus menolak keputusasaan yang melumpuhkan. Ekologi batin yang sehat mampu menampung kesedihan ekologis tanpa runtuh. Tai Chi membantu membangun kapasitas ini melalui ketahanan tubuh dan napas yang sadar. Walah, ya ini mudah-mudahan ya gimana ini pemikiran ini karena itu saya mau mengembangkan Tai Chi Nusantara itu melalui media guru dan dosen itu. Karena hmm, kalau enggak, karena beliau ya satu-satunya yang bisa memahami tulisan-tulisan yang begini ya orang-orang ini kan. Karena itu kita memberikan kemudahan untuk mengikuti kursus, semua kursus yang ada di dalam Tai Chi Nusantara ini. Ya, penyembuhan planet juga menuntut pemulihan rasa keterhubungan. Banyak orang modern hidup dengan perasaan terasing, bahkan di tengah keramaian. Ya, lonely crowd seringkali disebut itu ya. Keterasingan ini mendorong pencarian makna melalui kepemilikan dan konsumsi. Alam direduksi menjadi sarana pengisi kekosongan. Ekologi batin berupaya memulihkan rasa ketergantungan ini melalui pengalaman langsung, bukan melalui ideologi. Tai Chi sebagai meditasi gerak memungkinkan pengalaman keterhubungan yang konkret dan berulang itu. Arna Naes menegaskan bahwa tindakan ekologis yang berkelanjutan lahir dari identifikasi diri yang diperluas, di mana manusia merasakan jiwanya sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Identifikasi ini bukan hasil persuasi moral, tetapi pengalaman. Ekologi batin menyediakan tanah subur bagi pengalaman tersebut. Tanpa tanah ini, ajakan ekologis mudah terasa sebagai beban. Namun, untuk menghindari jebakan spiritualisasi krisis ekologis yang mengabaikan faktor struktural, ekologi batin bukan pengganti kebijakan publik, perubahan ekonomi, atau teknologi berkelanjutan. Ia adalah fondasi batin yang memungkinkan perubahan-perubahan itu dijalankan dengan integritas. Tanpa penyembuhan batin, solusi teknis berisiko direbut oleh logika lama yang eksploitatif. Ya. Thomas Berry menegaskan bahwa krisis ekologis adalah krisis makna, bahwa penyembuhan bumi menuntut transformasi cara manusia memahami dirinya dalam kosmos. Ekologi batin berkontribusi pada transformasi ini dengan menggeser pusat identitas manusia dari ego terpisah menuju relasi yang hidup itu. Bab ini menegaskan bahwa penyembuhan planet bukan proyek eksternal yang dapat diserahkan sepenuhnya pada ahli dan teknologi. Ia adalah proses yang menuntut keterlibatan batin manusia secara kolektif. Tahiti tidak menyembuhkan dunia secara langsung, tapi yang menyembuhkan cara manusia hadir di dunia ini. Dari cara hadir inilah tindakan ekologis beroleh kualitas yang berbeda. Lebih sabar, lebih peka, dan lebih berakar. Walah, dosa yang baca ini juga ah, juga berulang kali saya menghela napas. Ini bagaimana ini orang mana bernama Budin apa Munawar Rahman ini bisa sampai kepada kesimpulan ini. Tiba-tiba muncul setelah 25 tahun hanya komunikasi ya di permukaan saja dengan saya tuh. Dalam dunia yang terluka, panggilan untuk menyembuhkan sering terdengar terlalu besar dan abstrak. Ekoteologi Tai Chi memulai dari langkah kecil yang konsisten.
bernapas, bergerak, mendengarkan, dan merawat. Dari ekologi batin yang dipulihkan, harapan bagi penyembuhan planet menemukan pijakannya yang paling nyata. Bukan sebagai janji mudah, tetapi sebagai komitmen hidup yang dijalani hari demi hari bersama bumi yang sedang berusaha pulih. Ya, berikut ini daftar pustaka ya, yang terus berkembang ya. Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire ini. Pedagogi dari Unterdrückung kalau menurut bahasa Jerman toh, relative solution ya. Ini lagi ya, Jung ya. Jung adalah psikolog yang mengatakan seperti yin dan yang di dalam psikhe ada fisik, di dalam materi ada psikhe terus gitu ya. Lao Tzu, McKee dan Brown ya, Nice ya. Ini semua literatur-literatur yang saya dikasih ini saya udah nyerah untuk bacanya ini. Punya orang-orang seperti Budi aja ini yang tekun. Dan tidak heran menurut saya pernah diberi Pak Budi ini dia punya koleksi buku bagaimana pikiran dari Cak Nur ditulis dalam sebuah ensiklopedia itu. Dalam berapa jilid saya mesti cek lagi. Tapi minta ampun tebalnya luar biasa. Ya, oke kita akhirin di sini dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang.